Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Pino. Ready? Yes. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Pagi. Oke, ya, apa kabar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya berpikir secara komputasional. Pertama, Bapak mau tanya, ada yang tahu komputer? Apa komputer itu? Elektronik. Digunakan untuk apa? Menulis kalimat. Apa lagi? Buat game, print, kerja, dan lain-lain. Ada yang nyuruh nggak komputer? Ada nggak? Siapa? Manusia. Manusia menyuruh. Kita mau ngapain? Mau print. Dikasih perintah. Materinya adalah berpikir komputasional. Apa sih? Ada yang ini nggak? Ada yang tahu nggak apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah memiliki kemampuan berpikir. Ya, kita punya kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Sama seperti komputer. Komputer kalau kita perintahkan dia bisa selesaikan nggak? Asal perintahnya jelas bisa diselesaikan. Print halaman sekian. Bisa kan? Nah itu ya, kita dapat berpikir yang dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritmik thinking. Kita usah dipikirin, Bapak jelasin satu-satu. Pertama, dekomposisi. Kalian udah pernah dengar dong? Matematika kemarin kita belajar dekomposisi. Artinya apa? Memecah masalah rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Maksudnya apa sih Pak? Contohnya gini. Contohnya kegiatan yang merancang pesta ulang tahun dengan berdiskusi. Kalian kalau mau misalkan mengadakan acara ulang tahun, suatu event, suatu kejadian yang ingin kalian buat. Nah, sebelum merancang, kalian tahu nggak mau ngapain aja? Bingung kan? Nah, sekarang kita dekomposisi masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, kalau pesta ulang tahun kita butuh apa? Kue, balon, limit, apa lagi? Topi ulang tahun, apa lagi? Kado, hiasan, apa lagi? Tempat, badut ulang tahunnya, dan banyak lainnya. Nah, setelah kalian tahu, ya, apa aja sih yang harus digunakan dalam merancang pesta ulang tahun, bisa nggak kita buat rancangannya? Bisa nggak? Contoh lain nih, sama seperti kalian misalnya mau melakukan kegiatan upacara bendera kelas 5 besok itu ya, petugas upacara. Pak, petugas upacara ngapain aja? Nah, petugas upacara ada siapanya? Ada apa aja? Pemimpin, pengibar bendera, Pancasila, Jawa, jadi siswa, undang-undang, MC, pembawa acara, pembina. Dari situ kan kalian udah tahu, oh iya, berarti kita harus cari siapa nih pemimpinnya, siapa pengibar benderanya, dan lain-lain. Itulah dekomposisi, memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil supaya bisa lebih mudah dikelola itu. Ya, itulah dekomposisi. Jadi yang kedua, sekarang yang kedua. Pattern recognition, pengenalan pola. Ya, pengenalan
mengidentifikasikan kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh, kalian menambah pola yang berlima. Nih, Bapak kasih contoh nih pola nih. Ini lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Selanjutnya apa? Dua ini. Lingkaran dan tiga. Ini pola. Contoh, kotak, segitiga, lingkaran. Kotak, segitiga, lingkaran. Terus tadi apa? Apa? Kotak. Itu ya. Terus segitiga, terus lingkaran. Ini paham ya? Ini pola. Ini pengenalan pola. Kalian harus tahu. Jadi kita bisa menyelesaikan suatu masalah jika polanya diketahui. Oh, ini polanya begini. So, nanti kalian bisa menebak, teman kalian bikin pola atau angka. Selanjutnya apa ya? Ya. Next. Abstraction atau abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contohnya apa sih? Mencari jawaban yang paling tepat dari informasi yang diberikan. Contoh gini, Bapak akan kasih tugas kamu. Buatlah perjalanan dari sekolah menuju rumah kalian. Kalian tahu nggak apa yang akan kalian buang dan apa yang akan kalian lihat yang penting-pentingnya? Apa? Pertama, patokannya apa? Iya kan? Misalkan, Larin, Siti rumahnya di dekat Alfa. Oh Alfa, berarti kita harus cari yang nggak usah kita cari apa? Rumah orang lain. Misalkan ada rumah nih, rumah gede atau apa, kita peduliin nggak? Yang kita cari apa? Pertama Alfa, bener kan? Karena patokannya atau enggak? Oh, Larin dari sekolah lurus, nanti ada apa belok kanan. Ntar ada pertigaan belok kiri. Yang kita lihat apa? Alfa. Terus habis pertigaan. Habis pertigaan belok kiri. Berarti apa? Jalannya. Itulah abstrak. Kita cari yang penting. Contoh gini deh, kalian pernah lihat Google Map nggak? Google Map di situ adanya apa aja? Adanya apa? Jalan. Ya kan, ini contoh nih. Google Map nih. Nanti kan, Google Map ini yang dilihat itu apanya? Jalan sama jalannya. Ada jalan haji, jalan Srengseng. Yang nggak ada di sini apa? Rumah-rumahnya. Iya kan? Rumahnya dihilangkan karena nggak penting. Karena Google Map itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan arah. Nah, ini kebanyakan jalan. Inilah abstrak. Jadi yang nggak penting itu dibuang aja. Ini denah. Yang pentingnya seperti kalian membuat denah. Kalau kalian membuat denah, apa yang penting-pentingnya? Jalannya. Patokannya. Yang nggak penting apa yang nggak penting? Got, misalkan saluran air penting nggak? Enggak. Di situ ada rumah siapa aja penting nggak? Enggak. Kecuali kita mau ke rumah orang itu. Tapi kalau enggak, misalkan Bapak mau nyari rumah Pino, apakah Bapak harus nyari rumah Siti dulu? Apakah Bapak harus nyari rumah Alek dulu? Berarti rumah Alek sama rumah Siti nggak penting. Yang penting rumah Pino. Ya kan? Tujuan Bapak mau rumah Pino. Paham ya? Abstrak ya. Terakhir, algoritmi thinking, berpikir algoritma. Ya. Berpikir algoritmi yaitu menyusun langkah-langkah. Ingat, menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Kalau sistematis nggak? Berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Bapak kasih contoh. Siti, tolong bikinin Bapak es teh manis. Gimana caranya? Yang pertama, masak airnya dulu. Kedua, ambil gelas, ambil teh, ambil gula, dua kan? Gula pakai air matang, terus diaduk dulu dong, ya kan? Diaduk dulu, terus ambil es batu. Salah kalau Bapak tanya sama kalian. Kalau mau bikin teh, pertama kalian ambil es batu dulu. Taruh gula, es batunya campur gula, campur teh. Bisa nggak? Nggak bisa. Berurutan nggak itu? Inilah berpikir algoritmik, ya, berpikir yang sesuai dengan langkah-langkah kita susun.
Kamu mandi, misalkan mandi. Kamu mandi nih, mau sekolah. Yang kalian lakukan apa dulu? Ambil anduk. Ambil anduk. Mandi, masuk kamar mandi. Buka baju, mandi pakai anduk. Coba kalau kamu mau mandi, masuk kamar mandi dulu. Terus buka baju. Ketika udah selesai bisa nggak keringin badannya? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bawa anduk. Jadi harus menyusun langkah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, nanti Bapak kasih tugas. Jadi nanti buat kelompok, Bapak akan menyuruh kalian membuat tugas tentang prinsip berpikir komputasional. Nanti ada yang dekomposisi, ada yang pengenalan pola, ada yang abstraksi, ya berpikir algoritmik, ya nanti ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak ada, Pak. Oke. 4 prinsip dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Itu ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ada yang mau bertanya? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, tugas. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 tugasnya membuat gambar rumah. Kemudian yang kelompok 2 membuat pola berulang. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 membuat rangkuman perjalanan dari rumah ke sekolah. Yang keempat membuat resep nasi goreng. Paham? Bisa ya? Oke? Bisa? 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 Tugasnya paham ya? Ini nanti tadi kelompok 3 membuat rangkuman perjalanan dari sekolah ke Sarangkoci. Di Sarangkoci itu jalannya namanya apa aja? Ada apa aja? Gitu ya. Kelompok 1, silakan. Ya, buat gambar ya. Gambar rumah. Apa aja? Yang bagus. Bagus. Yang kedua membuat pola. Ya. Gini, kamu buat pola. Nanti di depan kamu kasih tahu ini polanya selanjutnya apa lagi. Kalau kamu bisa selesai nggak apa-apa. Terus dulu deh sampai bawah kan. Gambar boleh, angka boleh, jadi boleh dicampur-campur. Ini membuat rute perjalanan, gambar ya. Dari sekolah ke Sarangkoci. Ya. Ada apa aja di jalannya sampai kanan kirinya. Ini membuat ya, oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan tentang dekomposisi dari gambar ini. Ayo jelaskan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di sini. Sono. Orang bangku nih. Terus, Dan berikut dekomposisi. oke, dekomposisinya di mana? Coba jelasin bagaimana. Di rumah ada pintu, ada jendela. Ada jendela. Ada jendela juga, ada Oh, jadi dekomposisinya itu sebelum kamu gambar, kamu berpikir oh rumah itu ada jendela, ada pintu, gitu. Ya. Paham? Ada yang mau bertanya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi gini, sebelum Bapak memberi tugas, saya memberi tugas buat gambar rumah. Rumahnya bebas, ya kan? Nah, kelompok ini memecahkan masalahnya dengan oh dia mau rumahnya itu ada 4 lantai 2, ada 2 lantai, ada jendelanya juga. Jendelanya banyak ya, di bawah ada 4, ada pintunya. Kemudian atapnya dibangunnya seperti itu, ada colong asapnya. Di balkonnya itu ada pas bunga, ada jendela, dan bentuk rumahnya atap segitiga.
jadilah sebuah gambar seperti ini. Begitu? Iya. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2. Apa ini tentang pola ya? Sekarang silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pola. Ya, coba dijelaskan yang pertama, polanya bagaimana? Terus otak ditinggal ditaruh lagi. Berarti nanti selanjutnya seperti itu. Oke, sekarang yang kedua. Kita oke. Satu lagi jelasin. Ya, ya. Ya, yang kedua. Terus yang ketiga. Bulan sabit. Tetap. Cara. Awas kamu kelihatan itu. Bulan. Ya, terus yang angka polanya apa itu? Perjumlahan. Polanya apa? Penjumlahan? Jumlahan 3. Terus yang selanjutnya? Ya, polanya apa? Penjumlahan 6 apa 4? 6. Penjumlahan kan? 6. Oke. Mati ya? Oke, sekarang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran selanjutnya tentang berpikir algoritmik. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang cara membuat nasi goreng. Ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah nasi, kecap, sosis, minyak goreng, telur, saus tiram, garam, bawang, dan merica. Langkah-langkahnya. Bahan kedua adalah daun bawang, kacang, dan bubuk. Ya. Langkah-langkahnya: panaskan minyak goreng di teflon atau penggorengan kedua. Tumis bawang hingga matang. 3. Masukkan nasi ke dalam penggorengan. 4. Tambahkan kecap manis, kecap, merica, aduk hingga bumbu merata. Masukkan daun bawang aduk hingga layu. 4. Dan sajikan dengan kerupuk kacang dan lauk sesuai selera. Nasi goreng siap dinikmati. Oke, itu langkah-langkahnya secara berurutan ya. Kalau misalkan langkah-langkahnya tidak berurutan, apakah akan jadi nasi goreng? Kacau ya. Nah, itulah berpikir algoritmik. Jadi berpikirnya harus berurutan. Kalau tidak berurutan akan kacau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para terakhir, silakan kelompok 3. Jelaskan tentang prinsip abstraksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abstraksi. Gimana prinsip abstraksinya gimana? Kalian mau kemana nih? Dari mana kemana nih? Ya, kenapa disebut abstraksi? Apa yang kamu hilangkan? Yang nggak penting apa? Yang penting apa? Coba jelasin. Rumah warga, toko-toko,
Oh, dan yang listrik. Terus yang pentingnya apa aja? Yang ada di sini. Ya. Kenapa penting itu? Karena menjadi oke, gitu. Ah, ya, betul, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompoknya sudah bagus semua, ya. Jadi prinsip dari berpikir komputasi itu ada berapa? Ada apa saja? Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan satu masalah besar menjadi bagian-bagian ke. Contoh tadi kelompok 1 membuat, Bapak minta membuat gambar rumah. Karena bingung rumahnya gimana, jadi dia pilih-pilih. Dia memecah bagiannya. Ada jendela, ada pintu, lantainya 2. Akhirnya dia bisa bikin gambar seperti ini, ya. Oke. Nah ini kan. Ada lagi contoh lainnya apa tadi? Membuat kue, misalkan membuat kue ulang tahun. Bisa nggak? Bisa. Gimana cara dekomposisinya? Pertama, kue apa yang mau kamu buat? Ya nggak? Gambarnya seperti apa? Temanya apa? Terus besarnya seperti apa? Ya nggak? Bentuknya apa? Itu dekomposisi. Sekarang yang kedua, prinsip pengulangan pola atau pengenalan pola. Ini ada dari teman bikin polanya seperti ini. Seterusnya pasti polanya juga sama. Yang bapak menarik yang angka-angka nih. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ya jadi polanya sama. Ini ditambah 6, ini ditambah 3, yang ini tambah 6. Sekarang kalau ini ditambah 3 lagi setelah 18 berapa? 21. Setelah 21 24. Ini kalau ditambah 6 setelah 34 berapa? 40. Setelah 40 46. Gitu ya polanya ya. Oke. Sekarang yang ketiga, abstraksi. Mereka bikin denah dari Sukabumi Utara 03 ke Sarakonci. Yang dia gambar yang penting-penting aja. Puskesmas Kebonjeruk, Masjid Jamiah Tausa, ada Rumah Sakit Anggrek Mas, dan Bank BTN. Ini patokannya kata kelompok 3 tadi. Yang nggak ada apa? Tiap listrik, pohon, terus apa lagi? Tempat sampah dan lain-lain. Toko-toko yang ada di sini. Menurut dia nggak penting karena bikin pusing, karena banyak toko, banyak rumah-rumah warga, banyak yang listrik. Nanti kalau disuruh ke Sarakonci dan Sukabumi Utara, kita ada tiang listrik ke kiri. Ternyata tiang listriknya ada berjejer, ada 3, bingung. Tiang listrik yang mana ya yang ke kiri ya? Jadi patokannya adalah yang gedung-gedung yang besar. Ini abstraksi. Menghilangkan sesuatu yang tidak penting. Terakhir. Nah ini. Berpikir algoritmik, berpikir secara terstruktur, berurutan. Ini cara membuat nasi goreng, langkah-langkahnya. Kalau misalkan ini ada yang salah, misalkan tumis bawang hingga matang. Di sini nggak ada nih tumis bawang hingga matang nih. Setelah panaskan minyak goreng, langsung masukkan nasi ke dalam gorengan, dalam penggorengan. Enak nggak nasi gorengnya? Kenapa? Iya, nggak ada bawangnya, nggak ada bumbunya. Atau setelah masukkan nasi ke dalam penggorengan, nggak ditambahin kecap manis, kecap asin, merica dan lain-lain. Nggak ada rasanya, ya. Jadi harus berurut. Sampai sini paham? Oke, ya. Terima kasih. Berikut tadi adalah pembelajaran tentang berpikir komputasional. Nah, Pak, berpikir komputasional itu apa sih, Pak? Untuk kalian bisa belajar coding.
Siapa di sini yang udah pernah pakai Scratch? Udah. Scratch yang aplikasi itu yang ada. Jadi ini Pak, apa namanya, kayak misalkan kita ngasih lompat, ntar Ya. satu lagi bisa dipasang. Itu buat perintah. Ya. Sama seperti berpikir algoritmik. Jadi dia memberikan perintah. Kalau perintahnya nggak diikutin, akan menjadi error. Gitu. Itu coding. Ya. Pola berulang. Abstrak. Contohnya abstrak apa? Kalian diminta misalkan memisahkan sampah-sampah yang jenis-jenisnya beda, atau kalian disuruh memisahkan laki-laki dan perempuan, ya, dan lain-lain. Oke, sampai sini paham? Oke, sekian dari Bapak. Kita belajar lagi nanti tentang coding di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.